Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Oktavia, mahasiswi dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan yaitu Manajemen Pemasaran Bank Syariah yang diampu oleh Bapak Imam Royani Hamzah dengan judul materi 7P Marketing Mix. Berikut video penjelasannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai marketing mix. Nah, apa sih itu marketing mix? Jadi, marketing mix itu adalah strategi pemasaran yang terdiri dari kombinasi atau gabungan dari beberapa variabel pemasaran, yang dapat dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Pada umumnya, marketing mix ini terdiri dari empat poin. Yang pertama itu ada produk, price, place, dan juga ada promosi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perluasan dari 4P tersebut, yaitu yang pertama ada promosi, yang kedua ada people atau sumber daya manusia, yang ketiga ada physical evidence, dan yang keempat ada proses. Nah, berikut ini akan saya jelaskan secara lebih detail dan terperinci. Jadi, marketing mix yang pertama itu adalah promosi. Nah, jadi promosi yang dimaksudkan di sini adalah segala aktivitas memperkenalkan atau mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Nah, agar dapat meningkatkan daya minat konsumen terhadap produk yang kita miliki. Secara umum, strategi promosi dapat dilakukan dengan 7 cara. Nah, yang pertama yaitu ada advertising atau periklanan. Periklanan sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan sering kita jumpai di berbagai media massa, contohnya seperti TV. Nah, periklanan ini sangat membawa pengaruh besar, yaitu dapat mempengaruhi daya minat konsumen untuk membeli produk kita. Yang kedua ada branding. Nah, penetapan merek sangat penting dikarenakan merek yang unik dapat menarik konsumen untuk membeli produk kita. Yang ketiga ada personal selling. Personal selling adalah teknik promosi, yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan pembeli. Yang keempat, sales promotion adalah strategi pemasaran untuk mendorong konsumen agar tertarik untuk mencoba atau membeli produk. Yang kelima, public relation adalah kegiatan menginformasikan kepada konsumen untuk melindungi citra perusahaan. Yang keenam, direct marketing adalah promosi yang dilakukan melalui surat, telepon, email, dan juga media penghubung lainnya. Yang ketujuh, ini seringkali kita temui, yaitu sosial media. Sosial media adalah saluran yang banyak sekali dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Contohnya seperti ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, yang mana sosial media ini dapat membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha untuk menjual produk mereka. Marketing mix yang kedua yaitu physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik dalam strategi pemasaran bank syariah mencakup aspek-aspek yang dapat dirasakan dan dilihat oleh nasabah. Contohnya seperti lingkungan, fasilitas fisik, dan juga kemasan yang digunakan itu harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Marketing mix yang ketiga yaitu people atau sumber daya manusia. Tentunya kunci dari pemasaran adalah adanya sumber daya manusia untuk mengelola. Nah, ada 3 langkah yang dilakukan untuk menentukan sumber daya manusia. Yang pertama itu memilih, yang kedua dorongan dan disposisi, yang ketiga pengembangan. Yang pertama, memilih. Pentingnya memilih sumber daya manusia untuk mengelola yang berfokus pada bidang kompetensinya atau sesuai dengan keahliannya, dimaksudkan agar pekerjaan yang dilakukan dapat dilakukan dengan tepat, terarah, jelas, dan juga tuntas. Yang kedua, dorongan dan disposisi. Motivasi dan sikap karyawan merupakan faktor penting, contohnya seperti penampilan, ucapan, dan juga bahasa tubuh. Nah, agar karyawan terinspirasi mencintai pekerjaannya, itu sangat ditentukan oleh motivasi. Yang ketiga, pengembangan. Pemilik perusahaan juga bertugas membina dan membimbing kemahiran karyawan.
Sumber daya manusia harus mampu mempertahankan kompetensinya dengan cara terus memperbaiki diri. Marketing mix yang keempat yaitu proses. Proses adalah segala aktivitas yang mencakup bagaimana perusahaan atau industri memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam proses ini, terdapat 4 dasar prinsip, yaitu yang pertama, kesatuan atau tauhid, yang kedua, equilibrium atau keseimbangan yang wajar, yang ketiga, konsep kehendak bebas, dan yang keempat, ada akuntabilitas.